Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Afni dari kelas 1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro dengan nomor BP 2001052022, mata kuliah agama di Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi syariah zakat. Pengertian zakat. Zakat secara etimologis berarti tumbuh atau al-numu, bertambah banyak dan mengandung berkah, juga suci atau taharah. Menurut syariah, zakat adalah memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah mengeluarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut terminologi fikih, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai nisabnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat atau hukum Islam. Hakikat zakat adalah membersihkan, mensucikan diri dari sifat-sifat rakus, serakah, bakhil, kikir, dan sombong. Dasar hukum mengeluarkan zakat adalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang terjemahannya yaitu, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa-doa kamu itulah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat merupakan pemberian khas Islam yang sudah diwajibkan Allah semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya. Hal-hal yang berhubungan dengan zakat. Yang pertama yaitu benda yang wajib dizakati. Benda yang wajib dizakati yaitu yang pertama ada binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, dan harta perniagaan. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Keterangannya adalah ijma. Syariat bagi pemilik binatang ternak adalah Islam, merdeka, milik yang sempurna, cukup 1 nisab, sampai 1 tahun dipunyai, digembalakan di rumput yang mubah atau binatang yang diumpan atau diambilkan makanannya tidak wajib dizakati. Biji makanan yang mengenyangkan seperti beras, jagung, adas, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati adalah anggur dan kurma saja. Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan atau asnaf, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, artinya yaitu, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Untuk lebih jelasnya, 8 golongan penerima zakat itu yang pertama adalah amil. Amil yaitu orang yang khusus ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus zakat, seperti petugas yang mengutip, mencatat harta yang terkumpul, membagi-bagi dan mengumpulkan para wajib zakat untuk pengumpul para mustahik zakat. Yang kedua yaitu fakir. Orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga, miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, fi'al rikab,
yaitu para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Yang keenam yaitu harimun, yaitu orang yang berhutang yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri tetapi bukan untuk maksiat. Yang ketiga, orang yang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan. Yang ketiga yaitu orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain. Yang ketujuh yaitu Ibnu Sabil atau musafir. Ibnu Sabil dapat diberi zakat dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu perjalanannya tidak ditujukan untuk maksiat dan mubah. Kedua, ia kehabisan bakal dan tidak mempunyai atau kekurangan biaya. Yang terakhir yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa mendapat gaji dari pemerintah. Nah, sekarang ada pembagian zakat yang namanya itu zakat mal dan zakat penghasilan. Zakat mal atau emas dan perak wajib dizakati didasarkan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 34. Adapun nisab dan zakat mal adalah apabila beratnya sampai 20 miskal atau setara dengan 93,6 gram dan cukup setahun lamanya disimpan, kecuali emas yang telah dijadikan perhiasan diri sendiri atau disebut dengan bukan dagangan, seperti giwang, kalung, gelang, dan sebagainya tidak wajib dizakati. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 atau 2,5%. Nisabnya perak yang wajib dizakati yaitu apabila mempunyai 200 dirham atau setara dengan 624 gram dan telah cukup setahun lamanya disimpan, besarnya jumlah zakat juga sama dengan zakat emas. Dan zakat penghasilan syarat wajibnya seperti pada zakat mal. Adapun nisab hartanya yaitu nisab dari harta penghasilan adalah menurut pokoknya. Hanya sekianlah penjelasan dari saya tentang aplikasi syariat zakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.